Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ampuni kami semua ya Allah, bahagiakan kami semua ya Allah, kuatkan iman akidah kami semua ya Allah. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang jawab salam masuk surga, yang malas-malesan masuk angin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Ratul mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Barakah Bapak Ustadz Ahmad Junaidi, Sarjana Pendidikan, Bapak Ustadz Haji Marudin SPD, Ustadz Marwawi Lurah Ratu Jaya Depok, Ustadz Mukhtar, Ustadz Abdullah SPD, Ustadz Yarkasi, Ustadz Panali, dan yang guru-guru mulia kita dari sumber Suling Az-Zikra Al-Mukarram Haji Muhammad Muslim Haji, semoga tambah barokah amin, tambah istiqomah amin, tambah istri amin, istrinya tambah solehah maksudnya begitu ya. Jangan salah paham, istrinya tambah solehahnya, tambah ibadahnya, tambah jumlahnya. Ustaz Az-Zikra Bapak Haji Herman dari Sukudin, alhamdulillah beliau ini subhanallah luar biasa ya, amalan cerdas. Ini bocah nggak ada bocah sih di sini ya, kalau ada bocah dikasih duit. Amalan cerdas beliau adalah setiap subuh ngasih duit buat anak-anak yang belum balik ya, jadi kasih duit. Makanya tuh alhamdulillah jadwal rapet banget. Istri bilang tuh kayak Saripudin tuh ya, supaya caranya gimana ngasih ya. Saya contoh sama beliau, contoh alhamdulillah cuma seorang anak ibu. Kalau beliau udah berapa orang? 100 orang tuh, 100 orang kali 5.000 berapa? 100.000, masya Allah tuh. Maka jadwalnya padat merayap ya, padat merayap. Saking padatnya masa hari bisa 5 kali amplop bingung ya, sampai kulkasnya pun di rumahnya sampai susah ditutupnya ya, rusak. Semua bapak-bapak Haji Herman, bapak alhamdulillah ya, bapak polisi kita yang alhamdulillah akan menjadi tamu Allah Duyufullah. Kita doakan semoga peraih haji yang mabrur. Hebat loh, jadi pembimbing haji sekaligus ibadah haji. Itu namanya Haji Abidin. Haji itu macam-macam Pak. Pertama Haji Mansur, berangkat haji halaman digusur, jual tanah. Bapak pengen haji Pak, jual tanah Pak. Alhamdulillah di sini mau banyak masih tanahnya. Ada yang 2 karung. Yang ketiga Haji Kosasi, ongkos dikasih paling enak nih, seperti Kiai Syukur ya, terus setiap tahun ya Iwan Jawawi itu ya, masya Allah setiap tahun haji Kosasi, ongkos paling enak tuh. Ada amalannya Pak, tanya ke Kiai Syukur sama Kiai Iwan Jawawi, amalannya ada. Kemudian ada haji beliau nih Haji Abidin, pasti ada amalannya. Amalnya subuh berkah ini, subuh keliling ini, di antara amalannya. Ya kan wasilahnya kan Haji Abidin. Bayangkan Haji Abidin itu enaknya gimana? Double Pak. Pertama haji,
insya Allah terjadi haji mabrur. Yang kedua dapat duit pulang. Benar ya, ya iya itulah haji abidin. Saya juga pengen minta amalan sama Bang Pardi ya. Semoga semua di sini bisa haji abidin insya Allah. Ada haji, haji sulam, tukang bubur. Jadi kalau pengen berangkat haji, Bapak jualan bubur Pak. Ya haji sulam ya, judul sinetron Ustaz. Jadi tapi kan benar aslinya kan, insya Allah. Bapak Haji Sanusi, Bang Komardin ya, orang-orang tua kita semuanya yang tadi MC Ustaz Bapak Kursi. Ya, beliau adalah luar biasa MC-nya. Seluruh abang-abang kita dari Sumber Haji Cross, seluruh jamaah Masjid Al Barokah, semua kita dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi sudah sampaikan ya oleh kita Ustaz Muhammad Musladis tentang menangis dalam kitab Nasir Ibad. Beliau mengutip ini, Nasir Ibad ini adalah karyanya luar biasa ini, disarahkan oleh ulama Indonesia asli, orang Indonesia Pak, orang Banten, Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan ada ulama sekali beliau itu sulit ya. Di Indonesia nya belum ada ya. Kalau beliau di antaranya beliau ada juga sih, ada misalnya Al-Palembang itu ya, atau apa namanya dulu itu Buya Hamka ya. Tapi bahasa Indonesia kalau beliau kan bahasa Arab, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan lahir dari generasi kita bisa seperti ulama-ulama yang dulu-dulu ini sudah diakui di dunia. Bukan hanya tafsir Ibad, ada tafsir Munir tuh. Bahkan skripsi saya Pak itu bahas juga karya dari Nawawi Al-Bantani. Judul skripsinya telah rekonstruksi terhadap kitab Ukhrujan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tuh, skripsi S1 ya, itu S1. Alhamdulillah sudah lulus dulu S1. S1 berarti S1. Tapi saya udah S2, satu-satu juga. Ya rahimakumullah, menangis itu tadi disampaikan ada 3. Menangis karena cinta, karena rindu, menangis karena taubat, karena menyesal atas dosa, menangis karena syukur. Ini yang harus kita lakukan. Jangan menangis gara-gara ya istri meninggal dunia. Boleh kan? Boleh. Kenapa? Bisa kawin lagi. Bukan. Maksudnya kalau kita rela ikhlas istri meninggal dunia, kita menangis, maka istri akan masuk surga dari pintu surga yang diinginkan apa aja. Makanya kalau saya mau ikhlas banget, rindu banget istri saya kalau meninggal. Benar Pak? Karena masuk surga, bukan kawin lagi, bukan. Karena masuk surga. Itu hadis sahih itu. Ya, jika seorang istri yang melaksanakan sholat 5 waktu puasa Ramadan, dia meninggal, lalu suaminya ridho terhadap wafatnya, silakan masuk pintu surga dari yang dia inginkan. Itu maksudnya begitu. Ya, kalau bang yang aktif tuh kemana-mana tuh, Bang Abdul, ya Bang Khalid itu ya masya Allah. Kira-kira dia ikhlasnya istri ya meninggal. Ikhlas dia Pak, bisa kawin lagi. Maaf Bang kita ya. Alhamdulillah kemarin sudah terpampang zikir akbar sekaligus haul almarhum ke-7 ya, tanggal 3 Mei ya, itu di Kolbun Salim sudah terpampang. Yang kedua, menangis karena menyesal terhadap dosa. Ya, nah inilah kata Rasulullah, ini 2 air yang memadamkan api neraka jahanam. Orang itu ternyata ketika amalan di dunia, air ini bisa memadamkan api dalam dirinya di neraka. Pertama, air darah jihad mujahid fisabilillah. Orang yang jihad membela agama Allah, bisa di Palestina ini ya, Iran tuh meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, benar-benar dia karena Allah, itu darahnya mengalir akan memadamkan api neraka untuknya. Alhamdulillah. Yang kedua, air mata, menangis karena ibadah, karena dosa, karena menyesal terhadap dosa dan kesalahannya. Habis tahajud menangis, habis duha menangis, bahkan menangis terus. Nah, ini saya ceritakan Pak ya, Murabi Almarhum Haji Muhammad Ali bin Hab itu pernah nulis tulisan oleh Kayuni, namanya Suamiku Menangis. Memang beliau itu nangis mulu Pak. Di mobil pun ya, saya kan 5 tahun dampingi beliau dari 2002 sampai 2007, maka saya nulis buku Hari-Hari Bersama Bang Arifin. Beliau itu masya Allah gampang menangis. Ya, kalau kita insya Allah di sini banyak menangis. Nangis apa Ustaz? Utang,
belum dibayar, ya kredit, ya kondangan macam-macam di musim kondangan ya menangis apa anak belum bayaran sekolah, menangis isi cerewet minta duit mulu, gitu kira-kira Pak ya. Nah kalau almarhum itu murabi itu menangis karena dosa, itulah yang akan memadamkan api neraka. Kira-kira kita bisa nggak di jamaah menangis karena dosa? Nah alhamdulillah, misal mudah-mudahan kita bisa menangis karena dosa. Ini Pak lebih baik daripada kita ibadah 1000 rakaat sampai. Kenapa? Karena luar biasa menangis itu benar-benar menyesal dosa yang kita tumpuk-tumpuk. Kita menangis benar-benar menyesal, taubat dan berhebat istighfar, akhirnya dia akan dekat dengan Allah. Yang terakhir ya menangis karena bersyukur kepada Allah, nikmat yang Allah berikan, menangis ya bersyukur karena syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur bertambah nikmat-nikmatnya. Jadi menangis karena nikmat Allah. Misalnya Bapak menangis menunaikan ibadah haji, Pak Pardi ini, Bang Pardi menangis tuh kan ketika ajan diajani kan, iqamati masih ada di sini kan. Ya ada orang apa Wahabi, jangan tuh bid'ah katanya. Ya masa orang berangkat haji umroh diajani iqamati itu nggak ada aturannya. Ya orang yang meninggal nggak ada ajan dan qomat ya kan. Ada yang begitu ada nggak? Sini masih insyaallah ya. Nah nanti itu menangis Pak, menangis kenapa? Karena rindu dengan Baitullah. Nikmat itu menangis itu. Kemudian menangis karena nikmat Allah, menangis karena habis akad nikah. Saya terima nikahnya dengan mas kawin dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai sah, nangis dia. Nangis kenapa? Karena calon istrinya belum pernah dilihat selama ini, pakai cadar, ternyata cantik sekali. Nah itulah nangis karena syukur. Menangis karena apa? Dapat nikmat, misalnya habis dapat job Bang Haji Herman ya, dapat 1 M misalnya ya. Nah, ini boleh menangis Pak, tapi menangisnya dengan bentuk sujud syukur. Makanya almarhum Ustaz Arifin itu beliau minimal nih Pak amalannya 9 kali sujud syukur dalam sehari. Selesai sholat wajib 5 waktu, selesai sholat tahajud, selesai sholat duha, selesai sholat tadi qobliyah subuh tuh menangis sujud syukur. Nah apalagi menangisnya karena syukur kepada Allah, itu luar biasa tingkatannya tuh. Makanya mudah-mudahan kita bisa menangis karena rindu kepada Allah, menangis karena taubat kepada Allah, dan menangis karena bersyukur atas nikmat Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya menyudang lupa tadi, besok Ahad zikir akbar di Qalbun Salim ya. Saya alhamdulillah punya majlis Qalbun Salim. Kemudian yang hadir insyaallah beliau guru tetap Kiai Haji Azikro dan Kiai Haji Dr. Hasani Ahmad Said, pengisi di kuliah subuh di PRI. Beliau calon profesor tafsir, anak buahnya, anak muridnya Pak Profesor Quraisy Shihab. Mudah-mudahan beliau hadir, dan semua jamaah Masjid Al Barokah, semua jamaah Sumber Seling bisa hadir semua insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Sampaikan kepada